Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MySQL. Kali ini kita akan belajar terkait dengan order by. Apa itu order by? Order by adalah klausa yang digunakan dalam pernyataan SQL untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom dalam urutan tertentu, seperti urutan menaik atau menurun. Perintah dasarnya seperti ini. Ada select, kemudian select list atau list kolom yang akan kita tampilkan. Kemudian from table name. From table name ini adalah sumber table yang akan kita gunakan. Kemudian perintah order by diikuti dengan kolom yang akan kita urutkan. Kita bisa mengurutkan secara ascending ataupun descending. Jika kolom lebih dari satu, kita akan pisahkan dengan tanda koma. Nah, ini contoh penulisan kalau misalkan kita tidak definisikan secara ascending ataupun descending, maka defaultnya akan diurutkan secara ascending. Kalau misalkan kita ingin membuat kombinasi, maka kita bisa definisikan sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Dan urutan pengurutannya akan sesuai dengan urutan kolom yang kita definisikan. Proses eksekusi sebuah perintah order by ini tidak langsung dari select dulu, tetapi perintah akan dieksekusi dari from terlebih dahulu, kemudian akan mengeksekusi perintah select, baru order by selanjutnya. Jadi tidak diurutkan sesuai dengan penulisan yang kita lakukan. Kalau penulisan query kita diawali dengan select, tetapi ketika dieksekusi tidak dimulai dengan select. Nah, ini contoh kita sudah memiliki database latihan. Nah, kita akan coba gunakan table customer untuk mengurutkan sebuah kolom yang namanya kontak last name. Kita akan coba membuka MySQL Workbench-nya. Silakan teman-teman buka kembali MySQL Workbench-nya, kemudian jadikan inventory sebagai default skema. Nah, kita akan coba di sini untuk urutkan ya. Nah, kita akan select dulu. Saya akan select. Kemudian yang akan kita select dua kolom aja, namanya kontak last name. Kontak last name. Nah, ini akan kita ambil dari customer. Nah, kita akan ambil dari customer. Nah, ini kita akan tambahkan kolom lainnya. Antanya kontak first name seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba urutkan dengan perintah order by. Nah, kita urutkan dengan kontak last name misalkan ya. Kontak last name. Nah, ini bisa kita coba jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat ini diurutkan berdasarkan kontak last name. Ini tidak kita definisikan di sini secara ascending ataupun descending, maka secara default dia adalah ascending seperti ini. Kalau misalkan tidak kita definisikan. Kalau kita definisikan secara ascending, kita jalankan lagi, hasilnya sama. Jadi defaultnya adalah ascending. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin memiliki lebih dari satu pengurutan? Misalkan saya akan gunakan kontak last name ini dengan descending seperti ini, pisahkan dengan tanda koma, kemudian kita definisikan lagi kolom yang mau kita urutkan. Misalkan saya akan gunakan kontak first name ini secara ascending. Jadi kita bisa mendefinisikan berbeda antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Yang pertama, kontak last name-nya kita urutkan secara descending. Selanjutnya, kontak first name-nya kita urutkan secara ascending. Ini kalau misalkan kita jalankan, maka dia akan mengeksekusi atau mengurutkan dulu berdasarkan last name-nya dulu. Nah, last name-nya dia urutkan secara descending. Kemudian kalau misalkan ada yang sama, ini kan ada yongnya ini ada sama ya. Baru dia akan urutkan secara ascending. Jadi yang ini diurutkan, selanjutnya dia urutkan kembali. Kalau misalkan secara urutan pertama masih ada yang sama. Nah, jadi urutannya seperti ini.
Kemudian order by juga bisa kita urutkan dengan menggunakan ekspresi. Ekspresi di sini adalah operasi seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan lain sebagainya. Kita akan coba lagi. Nih, kita gunakan table order detail. Saya akan select all dulu. Select bintang from order detail. Nah, kita akan gunakan order detail. Saya akan blok, kemudian saya jalankan. Nah, ini datanya. Kita akan coba tampilkan beberapa kolom saja. Misalkan order number. Kemudian saya akan tampilkan order line number. Ini. Kemudian saya akan keluarkan quantity ya. Quantity order, kemudian saya akan coba kalikan quantity order ini dengan price-nya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita melakukan pengurutan, kita gunakan juga dengan menggunakan ekspresi. Saya akan gunakan quantity order. Di sini kita tambahkan order by dulu ya. Order by quantity order saya akan kalikan dengan price age-nya ya. Kita gunakan descending seperti ini. Nih kalau misalkan kita blok kemudian kita jalankan, ini bisa ya. Nah, hasilnya kita bisa dapatkan dan ini diurutkan berdasarkan hasil dari ekspresi yang kita lakukan. Ataupun kita bisa melakukannya dengan tambahan alias. Di sini kita tambahkan ya. Nih, kita tambahkan as misalkan sub total. Nah, ketika kita melakukan order by, maka kita bisa panggil di sini sub totalnya. Sub total yang ini ya. Kita jadikan sebagai pengurut di sini. Sub total. Kita blok, kita jalankan, hasilnya sama ya. Jadi pengurutan order by ini mengacu ke hasil dari ekspresi ini. Oke. Kemudian order by juga kita bisa gunakan custom list. Nah, custom list ini berfungsi untuk mengembalikan indeks atau posisi suatu nilai dalam sebuah daftar nilai. Misalkan kita coba buat dulu sebuah contoh list sederhana ya. Saya akan mencari karakter A berada di indeks keberapa. Saya akan select, kemudian saya akan gunakan field. Misalkan saya akan cari A dari listnya. Misalkan di sini ada A, kemudian ada B seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan C seperti ini. Nah, kita akan coba cari. Kita jalankan. Sini kita mendapatkan 1 ya. Berarti dia ada di posisi 1. Kalau misalkan saya coba ganti dia jadi misalkan yang kita cari adalah B. Nah, B dari urutan ABC. Ini juga sama ya. Kita blok, kita jalankan, kita mendapatkan posisinya ada di 2. Nah, cara seperti ini kita bisa gunakan untuk sebuah data di table. Misalkan saya akan menggunakan order, saya select dulu bintang from order. Nah, ini kita coba jalankan ya isinya. Nah, ini ada order. Saya akan urutkan. Di sini statusnya kan ada beberapa ya. Ada banyak nih status. Kita akan coba urutkan. Ini saya akan tambahkan order by. Nah, kita tambahkan field. Nah, fieldnya ini kita akan urutkan pertama. Kita akan cari status. Status ini kita ambil dari field yang ada di sini. Di sini ada yang namanya order number. Kemudian di sini ada yang namanya status. Nah, ini kalau misalkan teman-teman jalankan dulu, ini kan ada order number dan status. Nah, status ini akan kita cek nih berdasarkan urutannya. Ini misalkan saya akan tambahkan in progress. In process ya. Kita tambahkan di sini in process.
Misalkan seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan on hold. Misalkan seperti ini ya, on hold. Kemudian saya akan tambahkan cancel. Tambahkan cancel. Kemudian saya akan tambahkan resolve. Seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan dispute. Kemudian saya tambahkan satu lagi. Ini ya. Oke, ini adalah urutan field yang kita coba dari sebuah urutan order ya. Ini kita akan coba blok, kemudian kita jalankan. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, di sini diurutkan berdasarkan field yang kita susun. Tuh, ini returnnya berdasarkan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini terurut. Nah, ini kita dapatkan dengan menggunakan fungsi field yang dimiliki oleh MySQL. Nah, kemudian nah ini contohnya ya. Kemudian kita juga bisa memiliki data yang nol. Nah, ketika kita memiliki data yang nol, maka nol ini akan muncul sebelum nilai non-nol. Jadi dia akan berada di posisi paling atas. Nah, oleh karenanya kalau misalnya kita menggunakan order by, dia akan berada di atas. Kita coba ya. Kita akan coba gunakan table employee. Misalkan saya akan select di sini bintang dulu from employee seperti ini ya. Kita coba jalankan dulu. Nah, saya memiliki data seperti ini. Nah, kita akan tampilkan hanya first name, last name aja. Saya akan first name, kemudian saya akan ganti dengan tambahkan last name. Kemudian saya akan report. Nah, kita tambahkan report to seperti ini ya. Nah, kita lihat ini datanya. Nah, teman-teman bisa lihat report to-nya ini ada yang nol ya. Ini kalau misalkan kita coba urutkan order by, misalkan order by, kita akan ambil order by ini report to. Nah, kalau misalkan tidak kita definisikan, maka dia diurutkan secara ascending. Kita jalankan. Nah, 0 berada di paling atas ya. Jadi dia berada di atas yang ada isinya. Kalau misalkan kita urutkan sebagai urutan descending, ini dia akan terurut kebalikannya. Nah, seperti ini. Jadi 0 ini dia memiliki posisi lebih tinggi daripada yang ada nilainya. Oke, itu terkait dengan pengurutan. Jadi kesimpulannya, ketika kita menggunakan klausa order by, kita bisa mengurutkan hasil yang ditetapkan secara turut ke atas ataupun ke bawah. Nah, kita gunakan perintah ascending untuk mengurutkan kumpulan dari hasil urutan yang ke atas. Kemudian descending untuk urutan yang ke bawah. Kemudian order by dievaluasi setelah perintah from ya, bukan setelah select. Kemudian di MySQL, null lebih rendah dari nilai non-null. Jadi dia akan berada posisi paling atas ketika kita urutkan secara ascending. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.